Jangan hanya beragama itu asal percaya, asal yakin, karena itu namanya dogma. Jadi agama itu bukan dogma sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Jumpa kembali dengan Combre Ma'rifat. Menjelang siang ini kita akan sedikit membahas tentang zikir. Zikir berarti mengingat atau menyebut, termasuk perintah sholat juga. Tujuannya adalah untuk berzikir. Aqimis sholata li dzikri. Nah, kemudian sepenting apa sih zikir itu? Kemudian zikir yang bagaimana sebenarnya yang diharapkan? Padahal kalau cuma menyebut atau mengingat, terus apa kira-kira hasil dari kita mengingat sesuatu dan juga menyebut sesuatu? Hampir tidak ada efeknya. Nah, namun di sini menjadi penting karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada waktu itu perintah itu melewati ucapan daripada Nabi Muhammad. Karena aqimis sholata li dzikri itu sesuatu yang terucap dari mulutnya Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya tentang zikir ini, tujuan daripada zikir itu adalah untuk menjalin atau untuk terbentuknya chemistry. Jadi biar ada chemistry antara kita manusia dengan Tuhan, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertajalli pada utusannya, yang pada waktu itu menempati wujud Nabi Muhammad. Nah, setelah chemistry ini terbangun dan terjalin, barulah zikir itu berbuah atau tersambung. Mungkin ini agak rumit kalau dibahasakan ya, tapi saya akan mengambil sebuah contoh. Misalnya seperti ini, saya punya seorang istri, seperti itu. Saya punya seorang istri itu, ketika saya hanya menyebut namanya atau hanya mengingatnya, apakah ada efeknya kira-kira terhadap istri saya atau terhadap saya? Kan sama sekali tidak ada. Tetapi itu akan berbeda ketika zikir itu diwujudkan dengan sesuatu. Sesuatu di sini berarti tindakan. Makanya iman itu adalah meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan mulut, dengan ucapan, kemudian diwujudkan lagi dengan tindakan. Jadi kalau hanya mengingat atau membayangkan, itu tidak ada efeknya sama sekali. Demikian juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berzikir kepada sesuatu yang maha metafisik, yang laisa kamitslihi syai'un? Bagaimana kita mengingatnya, bagaimana kita menyebutnya? Kalau kita hanya menyebut Allah, 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 apakah itu ada efeknya? Tidak sama sekali. Terus kalau kita mengingatnya, terus apanya yang diingat? Tapi Allah itu punya sifat wujud. Nah, wujudnya Allah itu ini sering sekali kita ulangi, kita ulang-ulang terus dalam video kami, bahwa untuk berhubungan dengan Allah itu selalu lewat Rasul, selalu lewat
utusan, selalu lewat mursyid. Nah, berarti yang diingat dan disebut adalah itu utusannya tersebut. Nah, ketika kita menjalankan visi misi, menjalankan perintah dari guru atau dari waliya mursyida atau dari Rasulullah tersebut, maka itu sama halnya dengan kita menjalankan perintah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini ada dalilnya di surat apa ya, saya lupa. Pokoknya intinya dengan kita mentaati Rasul itu sama halnya kita mentaati Allahu Subhanahu wa ta'ala. Itu ada sebenarnya. Mungkin nanti saya carikan, jadi nanti saya sebutkan ayatnya mungkin di keterangan video. Jadi itulah pentingnya atau maksud daripada berzikir. Jadi zikir itu harus sampai, jangan hanya kita berzikir, menyebut, kemudian kita tidak tahu yang disebut itu apa, kita tidak tahu yang diingat. Makanya agama itu selalu tersistem, dan lagi Islam itu ilmiyun ya. Ilmiyun itu ilmiah. Ilmiah itu sesuai dengan nalar logika dan juga amaliyah, selalu bisa dibuktikan. Jadi keterangan-keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis, atau keterangan-keterangan dalam kitab-kitab itu mestinya kita olah dulu dengan nalar logika kita, kemudian kita praktekkan. Jangan hanya beragama itu asal percaya, asal yakin, karena itu namanya dogma. Jadi agama itu bukan dogma sebenarnya. Dan Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, sangat tinggi, tiada yang melebihinya. Mungkin hanya itu yang untuk kesempatan siang ini. Selanjutnya akan kita bahas kembali atau kita urai kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf, dengan ma'rifat, dengan agama. Jadi ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Bagi yang mau serius belajar nanti bisa menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini, atau juga bisa membuka kolom deskripsi. Akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.